Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyajharahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayahnya Allah masih pilih kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, yakni menunaikan kewajiban kita sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Kita selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sholat fardu Jum'ah ini akan berbias kepada sholat-sholat fardu yang lainnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hatib berwasiat kepada diri hatib dan juga kepada seluruh jamaah. Mari kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita ikuti pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam mukaddimah tadi sering disampaikan setiap Jumat menjadi satu kemutlakan dan merupakan syarat wajib hatib untuk menyampaikan ajakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diseru oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikhususkan seruan ini oleh Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya sebenar-benar takwa. Karena takwa inilah yang mampu menghantarkan diri kita dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah, uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa diberikan ganjaran oleh Allah, dijanjikan oleh Allah surganya. Maka sudah menjadi satu kemestian bagi orang-orang yang merasa terpanggil karena imannya, maka tidak ada pilihan untuk terus berbenah diri menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dapat menyelamatkan diri kita. Karena takwa itulah yang dapat meloloskan diri kita. Seruan ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika tidak beriman dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, jangan mimpi kalau akan diberikan oleh Allah kelayakannya untuk mendapatkan surga. Jelas sudah, yang diseru dan dipanggil oleh Allah, maka yang terpanggil itu adalah orang-orang yang beriman untuk terus menerus membenahi dirinya bertakwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah tahu persis bahwa ketakwaan di dalam diri kita, keimanan yang ada dalam jiwa kita, keyakinan yang ada dalam akidah kita tidak akan pernah terus stabil. Dia akan turun naik. Maka Allah ingatkan bagi orang-orang yang beriman untuk terus membenarkan dengan segala kesungguhan dan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki untuk benar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai pengingatan Allah bagi orang-orang yang beriman yang sudah bertakwa sebenar-benar takwa, diingatkan lagi oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan yang bukan Islam. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya kita untuk bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Takwa bukan hanya sekedar status kita. Takwa bukan hanya sekedar status yang kita buat. Takwa bukan hanya sekedar yang kita umumkan. Takwa bukan hanya sekedar label yang kita buat. Tapi takwa itu adalah segala bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah-perintahnya, apa yang menjadi larangan-larangannya, itu yang diikuti orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah memberikan kebaikan, ketika Allah memberikan kelebihan, ketika Allah memberikan banyak nikmat, maka orang-orang yang bertakwa bersyukur kepada Allah, bukan malah kufur kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berputar, melaju ke depan, tidak pernah mundur ke belakang. Itulah sunnatullah. Perjalanan waktu yang kita diberikan kesempatan oleh Allah tidaklah terlalu lama. Sebentar saja. Memang tidak sedikit kita mendapatkan kalimat dan kata hidup ini panjang. Mimpi-mimpi indah kita silahkan kita buat. Cita-cita dan harapan kita silahkan kita gapai. Tapi sadarkah kita dunia yang tempat kita hidup hari ini semakin hari semakin memendek waktunya. Semakin sedikit waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dunia itu tidak pernah kekal. Dunia ini tidak pernah abadi. Yang kekal itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Hingganya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak sedikit menjebak kita sebagai manusia di dalam kehidupan ini. Setidak-tidaknya betapa banyak orang terperangkap dengan kehidupan dunia. Sehingganya Allah selalu mengingatkan kepada kita, selain untuk kita benar-benar bertakwa mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah dan menguatkan diri-diri kita untuk meninggalkan segala apa yang menjadi larangannya, Allah juga mewanti-wanti jangan sampai kita terperangkap kepada kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sesaat ini, kehidupan yang sementara ini. Berlomba-lomba kita untuk mengejar dunia. Sampai di mana kita akan kejar dunia? Ujungnya adalah usia kita yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tanda-tanda orang yang menjadi budaknya dunia. Yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi budak dunia itu seluruh ibadah ketaatannya bukan karena Allah. Summa na'udzubillah. Bukan karena Allah, tapi selain Allah, bahkan dunia. Itu tanda yang pertama orang yang sudah menjadi budak dunia.
Ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan amal ibadah yang diharapkan bukan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dia harapkan hanya sebatas dunia semata. Dunia semata yang dia harapkan. Sehingganya Allah katakan, "Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka dunia dengan sempurna, dan tidak mereka di dunia akan dirugikan. La yubhasun, kata Allah. Jadi kalau kita mengejar dunia dengan perhiasannya, maka Allah berikan peluang. Allah akan berikan dunia ini. Sehingganya dunia bukan ukuran ketaatan orang. Bukan. Orang yang menjadi budak dunia akan terlihat kalau dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan. Boleh jadi dengan kasat mata kita dia taat kepada Rabbnya, tapi sesungguhnya di balik hati dan jiwa serta niatnya bukan Allah. Dia tunaikan sholat 5 waktu. Dia tunaikan fardunya sudah sehari semalam 17 rakaat. Tapi dalam hatinya agar dia disebut sebagai orang yang alim. Dia tunaikan juga sudah sholat malam agar Allah berikan ganjaran, agar dia mendapatkan pujian daripada manusia lain. Dia dirikan juga sholat sunat duha agar dilimpahkan rizki oleh Allah kepadanya. Semuanya seperti itu. Tidak dilarang kita memohon kepada Allah, tapi yang mesti kita luruskan, karena esensi daripada ibadah tidak boleh melenceng niatnya hanya tertuju kepada Allah semata. Tapi begitu kita sudah selesai melaksanakan ibadah, ketaatan, silakan, kata Allah, minta, munajat, bermohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah rezeki yang banyak, mintalah kebaikan, mintalah segala apa yang kita mau. Tapi begitu kita masuk kepada pekerjaan taatnya, tunduknya kepada Allah, lalu kita meniatkan bukan karena Allah, di situ yang dianggap salah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua orang yang menjadi budak dunia ini, siang dia seperti singa, powernya luar biasa. Begitu malam dia seperti bangkai. Subhanallah. Apa maknanya ini? Kalau dia siang dia bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai dia sambung malam, seolah-olah dunia ini tidak pernah akan habis. Pekerjaan memang tidak pernah akan tuntas selama kita hidup. Tapi tidak sedikit orang terjebak dengan kehidupan kerjanya. Siang bahkan menjadi malam, malam menjadi siang. Inilah yang dikatakan ciri daripada budak dunia. Siang dia memiliki kekuatan power yang luar biasa untuk mengejar dunia. Malam dia diibaratkan bangkai. Tidak pernah dia untuk menghadap Rabbnya, meminta kepada Tuhannya. Tidak pernah sedikit pun dia untuk berupaya memperbaiki, menghambakan diri di tengah malam di mana orang pada tidur lalu dia bangun meminta kepada Allah, bukan minta kekayaan, bukan minta sesuatu, tapi keridaan Allah, dan diniatkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah gambaran orang-orang yang menjadi budak dunia. Kalau dia malam kuatnya siang kuatnya luar biasa, dia mampu mengerjakan macam-macam aktivitas dan pekerjaan, tapi malam dia sama sekali tidak pernah membagi waktunya untuk Allah. Sementara napasnya, jantungnya, parunya,
kekuatannya, apa saja yang dimiliki adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, ciri jadi budak dunia ini, halal haram hantam saja. Semua na'udzubillah. Tidak sedikit dan tidak jarang kita mendengar yang haram saja susah, apalagi yang halal. Tipe-tipe karakter manusia seperti ini sangat-sangat berbahaya. Dia sudah benar-benar menjadi budaknya dunia. Bagaimana kita mau mencari yang halal, yang haram saja susah, kata mereka. Summa nauzubillah. Buang jauh-jauh perkataan seperti ini. Karena rizki yang diberikan oleh Allah itu ada takarannya kepada kita masing-masing. Ada pembagiannya sudah masing-masing. Apalagi Allah katakan tadi, kalau urusan dunia, urusan rizki, kalau kita mau mengejar dan mencarinya, Allah siapkan tanpa Allah kurangi. Sempurna diberikan ganjaran urusan dunia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah terbiasa menghalalkan segala cara, inilah yang menyebabkan susah terbukanya pintu hati dan jiwa kita untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dimakankan kepada anak-anak kita, keluarga kita, maka anak-anak kita susah untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang keempat, kewajiban mencari nafkah, menghilangkan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih parah. Jangan menyangka kalau hari ini yang kita dapatkan pangkat, jabatan, kedudukan, rezeki yang melimpah, hidup mewah, apa saja tersedia, bukan tanda kalau kasih sayangnya Allah kepada kita, bukan. Tapi apa yang kita punya hari ini berupa harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kelebihan, kekuasaan, Allah uji kita. Bukan pertanda Allah sayang dengan kita. Tidak sedikit orang salah kaprah. Rizkinya naik, rizkinya banyak, Allah sayang dengan saya. Belum tentu, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekayaan, kemiskinan, pangkat, jabatan, kedudukan, apa saja yang kita miliki hari ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur begitu Allah berikan limpahan rizki? Lalu kemudian ketika Allah miskinkan kita dalam keadaan kekurangan, lalu kemudian apakah kita termasuk orang-orang yang sabar? Allah uji. Karena rizki ini sudah ada takarannya, Allah sudah tetapkan. Tapi tidak sedikit orang yang gajinya besar tapi kehidupannya tidak pernah merasa cukup. Tapi ada sebagian banyak orang gajinya sedikit, tapi dia merasa berkecukupan dengan hidupnya. Itulah sesungguhnya rizki yang sejati yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, budak dunia sholatnya pasti berantakan. Tidak pernah dia perhatikan. Boro-boro untuk di awal waktu menegakkan 17 rakaat. 5 kali dalam sehari semalam saja selalu bolong-bolong. Ini pertanda dia budak dunia. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim.